الذي جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء قدرا وأسبل على خلقه بلطفه رحمة وسترا وبعث رسوله وكمل وصفه لينا ورقا وبرا أحمده سبحانه وأشكره واستعين به واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه بالحق والهدى والنور والضياء رحمة وشفاء لما في الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث برق واللين والتسهيل في جميع الأمور صلى الله عليه وسلم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh An-Nadr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Murid sebagai utusan kaum kafir Quraisy, bagaimana kisah Ashabul Kahfi? Bagaimana dengan kisah Zulkarnain? Dan apa yang dimaksud dengan ketika itu Rasulullah SAW menjawab, besok akan saya ceritakan dan saya jawab. Beliau lupa mengucapkan insyaallah dan beliau mengira wahyu segera turun seperti biasanya ketika beliau mendapatkan pertanyaan. Ternyata wahyu tidak segera turun hingga berhari-hari lamanya. Sementara orang-orang Quraisy setiap hari selalu menagihnya. Hal itu membuat beliau bersedih. Lalu turunlah ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan idda. Kamu sekali-kali mengatakan sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok, kecuali dengan mengucapkan insyaallah. Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ini adalah bimbingan adab yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ketika beliau telah memiliki tekad untuk mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang, hendaknya mengembalikan hal itu kepada maksiat atau kehendak Allah Azza wa Jalla, karena Dia yang Maha Tahu tentang perkara yang gaib. Hadirin jamaah Jumat yang akan Allah, hari ini kalimat insyaallah lebih sering kali disalahpahami dan sering disepelekan, padahal ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Salah pakai karena sering diucapkan untuk menunjukkan keraguan dan ketidakmantapan rencana, sehingga kalau seseorang mengucapkan insyaallah maka dianggapnya tidak serius dengan rencananya, padahal justru dengan kalimat ini semestinya menjadi tanda keseriusan dan kemantapan niat, karena kalimat ini hakikatnya menjadi pengundang terjadinya sesuatu yang direncanakan. Sebagaimana meninggalkan ucapan ini juga menjadi penghalang terhadap suatu rencana dan cita-cita. Kalimat ini merupakan bentuk pengakuan akan kelemahan manusia dan bahwa Allah Maha berkehendak. Apapun yang Dia kehendaki akan terjadi. Hadirin jamaah Jumat yang bukan Allah,
Dikarenakan tidak mengucapkan kata insya Allah juga, para pemilik kebun menjadi gagal panen. Padahal mereka sangat optimis ketika mereka bersumpah untuk memanen kebunnya esok hari. Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Maka tiba-tiba di malam itu kebun menjadi hitam seperti gelapnya malam. Panen menjadi gagal segagal-gagalnya, sebagaimana yang dikisahkan Allah dalam surat Al-Qalam. Karena tidak mengucapkan insya Allah juga, Nabi Sulaiman alaihissalam mengalami kegagalan terhadap apa yang beliau idamkan, di mana beliau pernah bersumpah bahwa dalam suatu malam beliau akan mengumpuli sekian puluh istrinya. Sebagai riwayat menyatakan 100 atau 99, sebagian lagi 90, sebagian lagi menyatakan 70, sebagian lagi menyatakan 60. Dan dia optimis bahwa semua istri itu akan melahirkan anak tangguh menjadi pasukan ahli berkuda yang akan berjihad di jalan Allah. Satu malaikat mengingatkan agar beliau mengucapkan insya Allah. Namun qadarullah, Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Dan ternyata ada dari istri-istri yang hamil dan melahirkan kecuali satu saja, itu pun melahirkan anak yang cacat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saat mengisahkan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentarnya. Lau qala insya'allahu lam yahnas wa kana arja bihajatihi. Andai saja Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya beliau tidak melanggar sumpahnya dan lebih diharapkan hajatnya terpenuhi. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan buah yang indah kepada Nabi Ismail alaihissalam disebabkan ucapan insya Allah saat ayahandanya mengabarkan perihal mimpinya supaya menyembelih dirinya. Beliau berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minasyabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku insya Allah dan menyatakan insya Allah bersabar, maka Allah anugerahkan hasil yang baik. Beliau terbebas dan sembelih diganti dengan seekor domba yang besar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan kelak Ya'juj dan Ma'juj bisa menjebol dinding yang dibuat oleh Zulkarnain juga setelah mengucapkan insya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka melubangi dinding itu setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah, esok hari kalian akan berhasil menjebolnya. Rasul bersabda, lalu Allah mengembalikan dinding itu menjadi kokoh seperti semula. Begitulah seterusnya hingga telah datang waktunya bagi mereka, dan Allah berkehendak untuk mengeluarkan mereka kepada manusia. Maka orang yang memimpin mereka berkata, kembalilah, esok hari insya Allah dengan izin Allah kalian akan berhasil menjebolnya. Tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka berhasil menjebolnya lalu keluar ke tengah-tengah manusia. Hadis di Tirmizi dan Ahmad. Hasil meskipun tanpa mengucapkan insya Allah. Lantas bagaimana dengan kita yang beriman dan membacanya dengan penuh kesadaran dan keyakinan? Maka jangan lupa. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وأتم علينا النعمة ورضي لنا إسلام دينا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير الدنيا والآخرة ونسألك العافية والعافية الدائمة ونسألك أن تجعلنا أحب عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك أن تهدينا بأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا شيئها إلا أنت سبحانك.